Pasti jenengan pernah mendengar kalau tikus diracun akan datang lebih banyak lagi. Perkataan ini kayaknya udah tidak asing lagi, apalagi buat para sobat petani. Aku juga sering sekali mendengar perkataan seperti ini. Malahan kayaknya udah turun-temurun. Tapi kayaknya belum ada yang memberi penjelasan yang pasti penyebab apa dan permasalahannya dari mana. Nah, di video ini saya akan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami agar jenengan bisa tahu dan dijadikan pembelajaran terkhusus untuk para sobat petani. Kenapa tikus kalau diracun atau dibunuh akan datang lebih banyak lagi? Sebagian itu ada benarnya, tapi penjelasannya sering disalahpahami oleh semua orang, bahkan seorang petani. Secara ilmiahnya begini, racun tikus memang bisa membuat populasi tikus terlihat seperti tidak habis-habis. Bahkan kadang terasa malah makin banyak. Tapi penyebab utamanya bukan karena racunnya melahirkan tikus yang baru, melainkan karena ekosistem dan perilaku reproduksi tikus. Nah, ini yang jarang dibahas semua orang. Ini ada beberapa faktor dan penyebab. Faktor yang pertama, tikus itu mempunyai kemampuan berkembang biak sangat cepat. Tikus sawah bisa bunting dalam waktu singkat dan melahirkan banyak anak. Satu induk bisa melahirkan 6-12 anak bahkan lebih. Dalam setahun bisa beberapa kali beranak. Anak tikus cepat dewasa dan ikut berkembang biak juga. Akibatnya apa? Kalau racun hanya membunuh sebagian tikus, yang tersisa justru mendapat makanan yang lebih banyak. Ruang sarang lebih luas, persaingan berkurang, akhirnya populasi cepat naik lagi. Secara ekologi ini disebut population rebound atau ledakan populasi kembali. Terus yang kedua, racun sering membunuh predator alami tikus. Ini yang paling sering tidak disadari oleh petani. Ketika tikus diracun, bangkai tikus dimakan burung hantu, dimakan ular, dimakan musang, atau kucing liar. Predator ikut keracunan dan mati perlahan. Padahal predator alami itu sangat penting menjaga keseimbangan. Akibatnya apa? Jumlah pemangsa turun, tikus yang tersisa jadi lebih bebas berkembang biak. Jadi, dalam jangka panjang, populasi tikus bisa terasa makin sulit dikendalikan. Terus yang ketiga, tikus bisa belajar dan beradaptasi terhadap racun. Secara ilmiahnya ini disebut bait sickness atau ketakutan terhadap umpan. Kalau ada tikus makan racun lalu sakit, tikus yang lain bisa belajar dan menghindari umpan itu. Generasi yang tahan racun lebih mungkin bertahan hidup
lama-lama sebagian populasi menjadi lebih sulit dibasmi. Mirip seperti gulma yang lama-lama kebal dengan herbisida. Terus yang keempat, racun tidak menyelesaikan sumber masalah. Kalau kondisi sawah mendukung, tikus, banyak semak, pemantang penuh lubang, tanam tidak serempak, banyak makanan tersedia sepanjang musim, maka tikus baru akan terus datang dari area yang lain. Makanya jenengan pikir saya udah racun kok masih banyak lagi yang datang. Jadi racun hanya menurunkan populasi sementara. Pengendalian yang secara ilmiah lebih efektif adalah ahli pertanian biasanya menyarankan pengendalian terpadu, gabungan beberapa cara, tanam serempak, gropyokan massal, sanitasi pemantang, tutup lubang aktif, pemasangan rumah burung hantu, perangkap mekanis, monitoring sejak awal tanam. Racun biasanya dipakai sebagai pilihan terakhir, dan itu juga harus hati-hati. Gimana menurut panjenengan tentang pemahaman ini? Kira-kira kalau masuk akal, silahkan komen di bawah.